wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vindi Aryani, NPM 1901011066 dari kelas PIC. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa sub materi mengenai fikih munakahat. Materi yang pertama itu mengapa harus menikah. Pernikahan merupakan sebuah ibadah yang sangat penting dan sakral dalam Islam. Tujuan pernikahan dalam Islam memiliki arti yang begitu dalam bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nabinya. Selain itu, juga menciptakan generasi yang soleh dan soleha. Sebuah pernikahan tidak hanya menyatukan dua hati saja atau suatu kesatuan yang luhur dalam rumah tangga, tapi ada tujuan lain yang seharusnya dipahami oleh seorang muslim. Sebuah pernikahan akan membawa kebahagiaan, ketentraman, keharmonisan selama mereka memegang teguh Islam bersama. Materi yang kedua yaitu konsep peminangan dan kafa'ah dalam Islam. Dalam konsep peminangan boleh berasal dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Jika pihak perempuan terlebih dahulu, maka hal tersebut tidak masalah, tetapi harus di jalan yang benar yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang dicontohkan Sayyidatina Khadijah yang mengagumi kepribadian Rasulullah SAW dan mengutarakan perasaannya terlebih dahulu pada Nabi Muhammad dengan tata cara ta'aruf. Karena ada kalanya perempuan berhak melamar dan dilamar. Dalam peminangan ada beberapa hal yang wajib kita ketahui dalam Islam. Yang pertama, jangan takut untuk meminang dan jangan takut ditolak. Yang kedua, jangan ragu untuk mencari yang baik. Jikalau ditolak, maka dapat yang lebih baik. Yang ketiga, jangan menggantungkan anak untuk meminang. Jawaban harus pasti dan jelas. Yang keempat, jangan langsung mengambil keputusan. Minta petunjuk kepada Allah dengan cara sholat istikharah. Yang kelima, sebagai orang tua, kita jangan mempersulit anak untuk meminang. Materi yang selanjutnya yaitu rukun dan syarat pernikahan. Adapun 5 rukun dalam pernikahan. Yang pertama, mempelai pria atau suami. Yang kedua, mempelai wanita atau istri. Yang ketiga, wali. Yang keempat, 2 orang saksi. Dan yang kelima, sikat akad atau ijab dan qabul. Di antara rukun-rukun tersebut ada syarat-syaratnya, yaitu terhadap suami atau mempelai pria. Yang pertama, tidak dalam keadaan ihram. Yang kedua, kemauan sendiri atau tidak ada unsur paksaan. Yang ketiga, jelas orangnya. Yang keempat, mengetahui nama calon istrinya serta nasab orang tuanya. Dan yang kelima, tidak ada hubungan mahram dengan calon istri. Syarat terhadap istri atau mempelai wanita. Yang pertama, tidak dalam keadaan ihram. Yang kedua, kemauan sendiri atau tidak ada unsur paksaan orang lain. Yang ketiga, jelas orangnya. Dan yang keempat, tidak dalam keadaan iddah. Syarat terhadap wali yaitu balik, laki-laki, Islam, merdeka, serta tidak pikun atau mempunyai penyakit akal dan pikiran. Yang selanjutnya yaitu syarat terhadap 2 orang saksi. Harus bisa berbicara, melihat, mendengar, dan bukan orang yang seharusnya menjadi wali. Yang terakhir, syarat ijab dan qabul. Menggunakan kata-kata yang tegas. Antara ijab dan qabul tidak dapat dipisah. Waktunya tidak dapat digantungkan. Tidak boleh dibatasi oleh waktu tertentu. Dan yang terakhir, antara ijab dan qabul harus sesuai. Materi yang selanjutnya yaitu akad nikah dalam Islam. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui dalam proses akad pernikahan. Yang pertama, tidak ada pelanggaran dosa. Pernikahan merupakan ibadah. Jadi, maka dari itu beribadah tidak ada pelanggaran dosa. Yang kedua yaitu wali. Perempuan atau mempelai wanita itu dalam pernikahan tidak sah jika tidak ada izin wali, dan wali tersebut adalah ayah kandungnya. Jika ayah kandungnya
sudah tidak ada, maka bisa digantikan oleh pamannya atau saudara ayahnya. Tetapi jika ayah tersebut dalam keadaan fasik, maka bisa digantikan oleh wali hakim. Ya, yang ketiga yaitu mahar atau harta yang diberikan untuk perempuan sebagai tanda sahnya pernikahan. Semakin sedikit mahar, maka semakin bagus. Sebagaimana sabda Rasulullah, semakin sederhana mahar, maka semakin berkah pernikahannya. Yang keempat yaitu saksi. Dalam pernikahan harus ada 2 orang saksi. Jika tidak ada, maka pernikahan tersebut tidak sah. Saksi bisa dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Bisa dua-duanya dari pihak laki-laki juga. Tetapi juga bisa saksi tersebut bisa dari orang luar, yaitu dari teman kita, tetangga kita, atau orang yang dituakan dalam pernikahan tersebut dan yang dipercaya oleh semua orang. Yang kelima yaitu diiklankan atau mengundang kerabat. Jadi dalam pernikahan kerabat yang diundang itu yang sering interaksi terhadap kita, karena agar dianggap bahwa pernikahan tersebut tidak zina. Materi yang selanjutnya yaitu wali dan saksi dalam pernikahan. Adapun wali dan saksi dalam pernikahan tersebut, wajib kita ketahui, jika tidak ada wali dan saksi, maka pernikahan tersebut tidak akan sah. Jadi ada beberapa hal yang wajib kita ketahui. Yang pertama yaitu balik. Seorang wali harus balik karena agar bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dan seorang wali itu lelaki merdeka sama agamanya. Jadi wali dan pengantin harus memiliki agama yang sama. Yang kelima, bisa melihat atau menilai. Jadi seorang wali harus bisa melihat dan menilai siapa yang akan menikahi anaknya nanti. Yang keenam, bukan orang yang bisa diterima persaksiannya. Karena jika wali tidak bisa membedakan dan tidak bisa menyaksikan pernikahan tersebut, maka akan hilang persaksiannya. Namun ada beberapa pendapat ulama yang mayoritas mengatakan jika orang tersebut fasik, maka boleh-boleh saja, tetapi ada juga yang mengatakan tidak boleh. Materi yang selanjutnya yaitu kedudukan mahar. Ibnu Qudamah berkata bahwa sebuah mahar dianjurkan untuk disegerakan atau juga boleh ditunda. Mahar boleh dibayar tunai atau bisa dibayar secara bertahap, tetapi dengan sesuai keadaan. Jika keadaan memungkinkan, maka alangkah lebih baik mahar tersebut dibayar tunai. Tetapi jika keadaan tidak memungkinkan, alangkah baiknya mahar tersebut dibayar secara bertahap. Pada intinya, semua kembali pada keadaan dan pada kesepakatan bersama. Materi yang terakhir yaitu poligami. Poligami bisa dikatakan secara umum seorang suami mengawini beberapa istri dalam waktu bersamaan, tetapi bukan pada saat proses ijab kabul, melainkan dalam menjalani hidup berkeluarga. Sedangkan monogami berarti perkawinan yang hanya memperbolehkan suami mempunyai satu istri pada jarak waktu tertentu. Seorang yang antisipasi dengan poligami itu melanggar syariat. Bermain-main dengan poligami juga melanggar syariat. Imam Nawawi, seorang pakar hadis, mengatakan ada beberapa hukum menikah, yaitu sunnah, haram, wajib, makruh, dan mubah. Poligami adalah sunnah, akan tetapi pada saat Rasulullah waktu itu berpoligami bukan karena keinginan, tapi karena perintah dari Allah untuk berpoligami, dan Nabi pun tidak mengetahui siapa yang akan dinikahinya nanti.
pria yang akan berpoligami wajib memberikan adil dalam hal yang dohir. Jika tidak sanggup, jika tidak sanggup berperilaku adil, maka menikahlah dengan satu calon istri saja. Sekian dari saya, semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.